Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilda Kusuma. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Kali ini eh, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan guna untuk melengkapi ujian akhir semester di semester 3 ini, dan judul yang saya ambil yaitu aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar atau yang mencangkup tentang aplikasi komputer tersebut. Baik, eh, kita langsung saja bahas tentang aplikasi komputer ini. Oke, yang pertama ada pengertian aplikasi komputer yang sebagaimana sering kita dapat ketahui dari berbagai informasi apa itu pengertian aplikasi komputer. Yang di sini saya mengambil eh, aplikasi komputer adalah pemrograman perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat komputer seperti pengolahan dokumen, bermain games, atau berkomunikasi dengan orang lain. Ya, sebagaimana dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada saat sekarang, zaman sekarang itu adalah komunikasi itu sangat penting, dan semua yang terdapat pada komunikasi, entah itu pekerjaan atau bahkan handphone sekalipun, di sana masih ada kaitannya atau sekarang bisa connected antara handphone dengan komputer itu sendiri. Makanya di sini eh, dalam pengertian ini bisa dilihat ini bisa menjalankan tugas tertentu. Oke, yang selanjutnya ini ada sistem operasi yang terdapat pada aplikasi komputer. Dan saya di sini mengambil dua contoh sistem aplikasi komputer, yaitu ada Windows dan juga Mac OS. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini berfungsi sebagai penghubung antara hardware dan software. Windows pertama kali diperkenalkan pada tanggal 20 November 1985 sebagai sel sistem operasi grafis untuk MS-DOS-1. Windows menyediakan berbagai macam feature serta kebutuhan yang sangat menarik untuk calon penggunanya. Namun, seperti hal sistem operasi lain, Windows juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin di sini saya tidak mencantumkan, mohon maaf, untuk kekurangan dan kelebihannya. Mungkin di next saya akan bisa atau mudah-mudahan ada waktu untuk membahas sama-sama kelebihan dan kekurangannya dari Windows ini dalam sistem operasi aplikasi komputer. Yang kedua, macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple iPad untuk komputer Macintosh atau macOS. macOS ini memiliki antarmuka grafis yang mudah digunakan, stabil, aman, dan juga aman. macOS merupakan salah satu sistem operasi GUI, yaitu Graphical User Interface pertama yang dirilis pada tahun 1984 sebagai versi macOS klasik. Ya, itu pengertian dari Windows dan macOS. Biasanya sistem operasi ini yang sering kita jumpai atau sering kita pakai yaitu Windows. Yang mungkin karena lebih eh, apa ya, familiar aja gitu. Kalau Mac OS ini memang khusus, tapi Windows bisa dipakai di Mac OS. Hanya saja ada beberapa tambahan
software yang kita perlukan untuk menyimpan Windows itu sendiri dalam sebuah file di macOS. Bahasa pemrograman ya, itu ada Java, ada Python, ada C++. Biasanya bahasa pemrograman ini dibuat oleh orang-orang yang menggunakan pemrograman tertentu. Nah, pengertian dari Java itu sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman yang dijalankan di berbagai platform seperti Windows, Linux, Android, dan lainnya. Mungkin ada beberapa yang memang tidak bisa menggunakan bahasa dari Java ini gitu kan ya. Makanya yang saya ambil di sini yang biasa digunakan itu lebih mudah untuk menjelaskan. Yang kedua ada Python adalah bahasa pemrograman yang populer, serbaguna, dan mudah dipelajari. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat website, dengan aplikasi, analisis data, mechanic learning, dan beberapa lainnya. Juga C++ ini adalah bahasa pemrograman komputer yang merupakan perkembangan dari bahasa C. C++ bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi seperti software, game, sistem operasi, dan compiler. Gitu. Jadi biasanya bahasa-bahasa pemrograman ini dibuat untuk anak-anak atau orang-orang yang memang gemar atau senang dengan bahasanya sebenarnya gitu. Maksudnya dengan sesuai kriteria yang dibutuhkan. Itu kan nggak mungkin kalau misalkan mau membuat games bahasanya pakai Java atau pakai Python gitu. Sebenarnya bisa saja, tapi mungkin ya error gitu kan. Jadi bahasa di pemrograman itu sudah ada ketentuan yang bisa dibaca oleh pemrograman itu sendiri. Ini juga ada. Oke, yang selanjutnya ini ada fungsi aplikasi komputer yang terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada Microsoft Word, yang kedua ada Microsoft Excel, yang ketiga ada Adobe Photoshop, yang keempat ada Google Chrome atau Mozilla Firefox, yang kelima ada Microsoft PowerPoint, yang terakhir ada Adobe Premiere Pro. Sebenarnya ini mohon maaf banget judulnya ketumpang sama ini. Fungsi aplikasi komputer adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada komputer, smartphone, tablet, atau perangkat lainnya. Aplikasi komputer juga dapat berfungsi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kedokteran, militer, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Dan itu dia beberapa contoh aplikasi komputer beserta fungsinya yang sering kita jumpai, yang sering kita pakai. Tapi mungkin untuk saat ini ada beberapa aplikasi yang menggunakan atau menggantikan atau sama fungsinya di salah satu fungsi aplikasi komputer ini. Di sini ada Microsoft Word, digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen berupa teks. Ini biasa digunakan siswa, dosen, orang-orang yang sedang bekerja di dalam bidangnya, yang dimana menggunakan software Microsoft Word. Kedua ada Microsoft Excel, merupakan spreadsheet yang digunakan untuk mengelola, menghitung, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Ini juga masih sering digunakan, apalagi untuk mengetahui secara otomatis jumlah-jumlah ketika kita mau menjalankan
kegiatan tertentu. Biasanya ini lebih mempermudah. Terus ada Adobe Photoshop yang digunakan untuk membuat desain dan mengedit foto juga gambar. Ini yang tadi saya bilang bahwa sekarang itu udah ada aplikasi yang sama dengan Adobe Photoshop. Sama untuk mendesain, mengedit foto dan gambar. Mungkin kalau aplikasi sekarang jauh lebih efisien digunakan, gitu kan. Tapi ini juga masih ada yang menggunakan. Yang ketiga ada Google dan juga Mozilla Firefox. Merupakan browser web yang digunakan untuk menjelajahi internet dan mengakses berbagai jenis situs web, gitu kan. Semua di sini bisa dicari, gitu. Dan sekarang mungkin yang lebih mudah kita dapatkan selain di Google Chrome itu ada yang sama itu seperti AI, gitu kan. Itu hampir sama, di semua informasi ada di situ. Yang kelima ini ada Microsoft PowerPoint. Nah, ini juga digunakan untuk membuat presentasi yang menarik. Dulu sering banget banyak orang menggunakan ini untuk membuat presentasi yang ingin disampaikan di berbagai kegiatan. Namun sekarang ada juga aplikasi untuk membuat presentasi yang lebih jauh efisien, tidak perlu bolak-balik dari membuat, merekam, dan mendesain presentasinya agar terlihat menarik. Ini yang terakhir ada Adobe Premiere Pro, yaitu untuk mengedit dan memproduksi video. Nah, kalau misalkan sebelumnya untuk membuat presentasi, ini masih ada kaitannya, itu mungkin dibuat dulu di PowerPoint, lalu nanti diedit di Adobe Premiere Pro. Tapi sekarang ada aplikasi seperti yang saya gunakan ini namanya Canva, yaitu kita membuat presentasi sudah bisa memilih sebagaimana bentuknya untuk terlihat menarik, dan kita bisa langsung merekam, menjelaskan seperti yang saya lakukan langsung di satu aplikasi ini. Jadi tidak perlu bolak-balik keluar masuk file atau seperti ke Microsoft PowerPoint, lalu nanti ada Premiere Pro, gitu. Itu tidak perlu lagi. Dan ini cukup jauh lebih menarik. Nah, dari semua tentang fungsi dari aplikasi komputer, ini contohnya, dan ada pun mungkin yang seperti sama itu bisa jadi bentuk dari fungsi aplikasi tersebut, tetapi untuk semua yang ada di sini itu termasuk software yang biasa digunakan di komputer, berbeda dengan AI atau Canva, gitu. Karena untuk AI dan Canva itu memang bisa di-download, tetapi tidak mesti diterapkan di komputer. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai presentasi kali ini tentang aplikasi komputer. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan. Mohon koreksinya, mohon bimbingannya, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.